Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Salma Anindya Fatihah selaku pengajar pada pertemuan pertama mata kuliah Folklore Indonesia yang pada kesempatan kali ini kita adakan secara online ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan materi hakikat dan sejarah perkembangan folklore. Baik, pada pembahasan pertama kita kali ini ada hakikat folklore. Secara etimologi, folklore ini berasal dari bahasa Inggris yaitu folklore. Folklore ini terdiri dari dua kata yaitu folk dan lore yang masing-masing memiliki artinya tersendiri. Folk merupakan sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri tanda pengenal khusus seperti ciri fisik, sosial, dan kebudayaannya sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Misalnya ada persamaan warna kulit, persamaan warna mata, persamaan warna rambut, persamaan mata pencaharian, ataupun persamaan budaya. Selanjutnya ada lore, yaitu sebagian kebudayaannya diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat. Disebut juga mnemonic device. Nah, lebih mudahnya, folk ini merupakan manusianya atau masyarakatnya, sedangkan lore adalah budaya yang dihasilkan atau diwariskan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas definisi folklore secara istilah. Nah, di sini saya mengambil definisi folklore menurut Dananjaya dalam bukunya yang berjudul Folklore Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. Buku ini terbitan pada tahun 2007, di mana Dananjaya di dalam bukunya tersebut berpendapat bahwa folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja. Secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat, disebut juga mnemonic device. Ciri-ciri umum pengenal utama folklore. Yang pertama, penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan dari generasi ke generasi secara turun-temurun dari nenek moyang hingga sampai ke masa kita sekarang ini, atau bahkan bisa sampai ke masa cucu-cucu kita nantinya. Nah, maka dari itu pada poin kedua dijelaskan bahwa folklore ini bersifat tradisional. Nomor 3, folklore ada dalam versi yang berbeda-beda disebabkan penyebarannya dari mulut ke mulut, sehingga penyebarannya tidak sama seperti awalnya, folklore awalnya ya. Yang keempat yaitu folklore bersifat anonim. Anonim ini maksudnya kita tidak mengetahui pasti siapa pencetus pertama atau siapa yang menemukan atau yang memulai folklore ini, sehingga folklore dapat dikatakan memiliki sifat anonim ya. Selanjutnya poin nomor 5 yaitu folklore biasanya mempunyai bentuk atau berpola. Nah, ini salah satunya adalah pemilihan penulisan gaya bahasa yang berbeda dari cerita-cerita lainnya ya. Misalnya pada cerita rakyat nih, kita biasanya menemukan kata konon ataupun syair-syair tertentu yang emang identik dengan kata-katanya yang kuno ya. Pada poin nomor 6, folklore mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif atau masyarakat tertentu. Misalnya kegunaan dalam bidang pendidikan atau ilmu pendidikan. Misalnya kita pernah dengar kata-kata dari orang tua kita atau saudara kita atau tetangga kita, atau bahkan kita pernah mengalami sendiri terkait tentang kalau makan nasi harus dihabiskan ya, jangan tidak dimakan karena nanti nasinya akan nangis. Nah, itu juga salah satu contoh folklore yang masih saya temukan di lingkungan saya.
Nah, itu memiliki ilmu pendidikan ya terutama untuk anak-anak terkait tentang bagaimana kita menghargai makanan, terutama nasi. Di sini nasi tentunya memiliki manfaat bagi tubuh kita sebagai sumber energi dan karbohidrat. Selain itu beras di sini mahal ya teman-teman. Jadi kita mengajarkan untuk bagaimana nasi ini harus dimakan secara habis, tidak boleh disisa-sisakan. Selanjutnya ada faktor bersifat prologis atau tidak masuk akal di luar pikiran manusia. Contohnya ada folklore cerita rakyat atau dongeng legenda dari Timun Mas, di mana Timun Mas itu di dalamnya terdapat bayi. Jadi buah timun itu di dalamnya terdapat bayi manusia yang dimana secara logis itu tidak masuk akal ya teman-teman, tidak bisa diterima akal pikiran manusia. Selanjutnya nomor 8 yaitu folklore menjadi milik bersama dari kolektif tertentu seperti pada masyarakat Jawa, milik masyarakat Jawa, terus pada masyarakat Sunda yang milik masyarakat Sunda. Karena itu mengidentifikasi atau ciri khas dari masyarakat tersebut. Nah, sedang untuk yang nomor terakhir yaitu nomor 9, folklore umumnya bersifat polos dan lugu. Nah, polos dan lugu ini artinya apa adanya dan juga spontan. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan folklore. Nah, pada PPT ini terdapat gambar tokoh William John Thoms. Nah, William John Thoms ini siapa sih? Nah, William John Thoms ini itu adalah pencetus istilah pertama kali nama folklore ya teman-teman dalam bahasa Inggris. Dikatakan dalam surat terbukanya di majalah Athenaeum tanggal 2 Agustus tahun 1846, John Thoms ini mengakui bahwa ia telah menciptakan istilah folklore yang dimana terdiri dari antiquities, popular antiquities atau popular literatur. Nah, faknya di tokoh yang kedua yaitu ada Edward Bernard Taylor, yaitu tahun 1865. Dia pertama kali memperkenalkan istilah kultur yang dimana setelah 19 tahun lamanya folklore ini ternyata telah digantikan ya, telah berhasil digeser oleh istilah kultur karena kultur ini dianggap lebih populer dan diakui dalam masyarakat, dimana untuk istilah kebudayaan pada umumnya itu masyarakat lebih menggunakan istilah kultur daripada folklore, karena folklore waktu itu hanya diistilahkan sebagai folklore khusus atau hanya folklore lisan saja. Nah, bahkan sampai sekarang ini terdapat permasalahan terkait para ahli yang bahkan sampai sekarang masih belum mencapai mufakat yang sama terkait bagaimana penggunaan istilah folklore ini ya, karena memang masih di setiap negara itu masih berbeda-beda, baik ada folklore, kultur, dan istilah lainnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi pada pertemuan pertama kali ini. Saya Salma Nindya Fatihah mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memperhatikan sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.